Selamat pagi keluarga GKI Tumape. Mari kita bersekutu dalam doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus. Kita bersyukur karena pagi ini bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum kita memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam. Pagi ini Tuhan menganugerahkan kepada kami kehidupan baru yang boleh kami nikmati. Tolonglah kami agar dapat menjalani hidup kami dengan baik. Tuntunlah hidup kami dengan firman-Mu agar kami tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Ajarlah kami mengerti sabda Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Tolonglah hamba-Mu agar dapat menguraikan firman Tuhan dengan benar dan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 128 bait 1 dan 4. Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Sahabat Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Sahabat Kristus yang terkasih, saya punya teman-teman yang sering mengucapkan kalimat kuat dilakoni, ora kuat ditinggal ngopi. Artinya kalau kuat ya dijalani, kalau tidak kuat ya ditinggal minum kopi saja. Biasanya kalimat seperti ini muncul kalau ada orang yang sedang menghadapi masalah besar. Sebetulnya kalimat itu mengajak orang yang mengalami masalah itu tidak berpikir terlalu berat. Kalau istilah yang digunakan dalam bahasa Jawa,
supaya kita bisa semeleh. Semeleh itu berasal dari kata seleh, diletakkan, ditaruhkan, seperti sebuah benda yang diletakkan di suatu tempat, misalnya buku atau apapun diletakkan di suatu tempat. Mungkin untuk menggambarkan kata semeleh ini lebih tepat dengan menggambarkan seorang anak yang masih kecil, masih bayi, berada di pangkuan atau berada di gendongan ibunya. Dia merasa tenang, dia merasa nyaman, dia merasa tidak khawatir, tidak takut, dia merasa aman karena dia berada di pangkuan atau di gendongan ibunya. Itulah yang dimaksud dengan semeleh. Tapi apakah gampang semeleh? Pasti tidak gampang. Karena semua orang dianugerahi Tuhan dengan otak yang selalu membuatnya berpikir. Apalagi ketika menghadapi masalah. Apakah mungkin orang yang sedang menghadapi masalah tidak berpikir untuk mencari jalan keluar? Rasanya mustahil kita berhenti berpikir. Itulah yang seringkali membuat orang khawatir dan tidak bisa semeleh. Karena kita terus didorong untuk berpikir. Rasul Petrus menasihati jemaat Kristus pada masa itu agar menyerahkan kekhawatiran mereka kepada Tuhan. Mengapa mereka dinasihati agar menyerahkan kekhawatiran mereka kepada Tuhan? Kalau kita membaca beberapa bagian dari surat Rasul Petrus ini, kita akan tahu bahwa orang-orang Kristen pada waktu itu sedang mengalami penderitaan berat. Misalnya, kita bisa membaca dalam 1 Petrus 3 ayat 17 yang mengatakan, "Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat." Atau 1 Petrus 4 ayat 16 yang mengatakan begini, "Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu." Sahabat Kristus yang terkasih, itu alasan Rasul Petrus memberikan nasihat kepada jemaat Kristus pada masa itu. Mereka begitu menderita, mereka begitu ketakutan dalam hidup mereka karena ada penyiksaan, ada penganiayaan yang dialami oleh banyak orang Kristen. Dan dalam keadaan seperti itu, Rasul Petrus menasehatkan, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memelihara mereka. Sahabat Kristus yang terkasih, mungkin kita juga pernah mengalami hal yang sama seperti jemaat yang dinasehati oleh Rasul Petrus. Mungkin saat ini kita juga sedang mengalami pergumulan atau penderitaan hidup yang berat atau penderitaan hidup yang penuh dengan kekhawatiran. Pagi ini firman Tuhan menasihati kita. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Tuhan yang akan memelihara kita. Sahabat Kristus, hanya Tuhan yang bisa menjadi tempat kita bersandar. Karena kalau kita meminjam istilah pemazmur, Tuhan itu gunung batu kita, benteng perlindungan kita. Tuhan adalah tiang yang kokoh, batu karang yang teguh, tempat kita bersandar. Maka tepat sekali nasihat yang diberikan kepada kita. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita harus belajar untuk semeleh. Kita harus belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Meletakkan segala kekhawatiran kita, meletakkan semua ketakutan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memelihara kita. Bapa Sorgawi selalu menjaga kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Sahabat Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan pagi ini. Sebagai manusia, kami tidak pernah lepas dari masalah hidup. Namun seringkali kami kehabisan akal dan tidak tahu di mana dan kepada siapa kami harus menyandarkan hidup kami. Kami menyadari bahwa sehebat apapun manusia, seringkali tidak dapat menjadi tempat untuk bersandar. Karena mereka pun juga mempunyai masalah sendiri, sehingga untuk mengatasi masalah mereka sendiri pun mereka juga merasa berat. Kalau kami menemukan orang yang cukup kuat untuk menjadi tempat bersandar, ternyata mereka juga tidak mudah dipercaya. Maka firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali. Hanya Tuhan saja yang bisa menjadi tempat kami bersandar. Batu karang yang teguh, benteng tempat perlindungan kami. Tolonglah kami agar selalu percaya dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Saat ini kami juga ingin memohon kemurahan Tuhan untuk situasi dunia di tengah pandemi. Tolonglah para ahli agar bisa menemukan vaksin. Bila memang sudah ditemukan, biarlah kiranya uji klinis hingga proses produksi dapat segera dilakukan. Karena kami semua sungguh berharap pandemi ini bisa segera berakhir. Kami hanya bisa menyerahkan segala khawatir kami ini kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati para pasien COVID-19 yang masih dalam perawatan. Kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan mereka semua. Berkati juga para tenaga medis agar mereka dikuatkan untuk bisa terus bekerja menolong para pasien. Dan lindungilah mereka agar mereka tidak tertular. Berkatilah bangsa Indonesia agar selalu aman, rukun, tenteram, saling menghormati, damai sejahtera dan saling mengasihi dalam kehidupan kami bersama. Berikanlah hati dan akal budi yang bijaksana kepada para pimpinan bangsa kami dan kepada para pemangku kepentingan, agar pimpinan bangsa kami dapat mengambil langkah bijaksana dalam mengatasi masalah pandemi yang terjadi. Baik itu masalah ekonomi, masalah sosial, masalah pendidikan, dan berbagai masalah lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Bila sebentar lagi kami akan memulai aktivitas hidup kami, mohon kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Berikanlah kesehatan kepada kami semua dan lindungilah kami dari tertular virus corona. Berkatilah pekerjaan kami dan berikanlah kelancaran dalam kami bekerja, supaya kami dapat memperoleh hasil yang baik dari pekerjaan kami. Berikanlah rezeki untuk memelihara hidup kami semua. Ya Tuhan, kiranya kami bisa menjalani hidup dengan sukacita dan bahagia sepanjang hari ini. Jangan biarkan kami hidup menyimpang dari kehendak Tuhan, agar kami tidak jatuh dalam dosa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, selalu ikuti protokol kesehatan, dan jangan sampai kena COVID-19. Tuhan memberkati kita semua. Amin.